الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، الحمد لله, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesehatan kepada kita semua dan telah memberikan kesempatan waktu, memanjangkan umur kita, dan memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan segala kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita senantiasa menuntut agama, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sampai saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai ke pertemuan yang ke-41, dan insya Allah eh, ini merupakan pertemuan atau halaqah terakhir ya, dikarenakan kita eh, telah sampai ke penghujung kitab. Nah, tinggal beberapa membahas mengenai maksiat badan, dan kemudian kitab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai taubat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, yang termasuk dalam maksiat badan selanjutnya adalah wa tarwi'ul muslimin. Tarwi'ul muslimin yaitu menakut-nakuti, ya, atau eh, memberikan kegelisahan, membuat hati seorang muslim menjadi gelisah, ketakutan. Itu merupakan maksiat badan juga. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Inna Allah yakrahu adal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang menyakiti perasaan kaum muslimin. Nah, dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan huru-hara di antara kaum muslimin dan akan membuat kaum muslimin menjadi tersibukkan dengan hal-hal yang belum tentu atau belum pasti terjadi pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya, waqat'ut tariqi wa yuhaddu bihasabi jinayati. Dan yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah qat'ut tariq, yaitu membegal orang, membegal orang. Qat'ut tariq secara bahasa adalah orang yang memotong jalan. Maksudnya adalah ketika seorang sedang menempuh suatu perjalanan di suatu jalan, kemudian tiba-tiba dicegat oleh orang lain yang dengan maksud untuk mengambil barang yang dibawa oleh orang tersebut. Wa bihasabi jinayatihi, dan diberikan hukum had sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Imma bita'zirin, eh, bisa jadi dengan hukum ta'zir, atau biqat'i yadin wa rijlin min khilafin, atau dengan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Apabila dipotong tangan kanannya, kemudian dipotong lagi tangan kirinya. Kemudian apabila eh, tidak cukup untuk dipotong tangan kanan atau kaki, dan kaki kirinya, au yuqtalu, maka dia eh, dibunuh, au biqatlin wa salbin, atau bukan hanya dibunuh tapi disalib juga.
disalib. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu." Punya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Ayyuqattalu, dia dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong kaki dan tangannya secara silang, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari tempat ia tinggal. Nah, dan eh, hal ini dikarenakan perbuatan begal ini termasuk ke dalam perbuatan maksiat yang sangat berat, yang sangat berat yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu pada kisah Al-Uraniyin, yaitu orang-orang dari suku Uraniyin, yang dimana mereka eh, suatu saat datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka disuruh untuk meminum air kencing unta. Ketika mereka meminum air kencing unta, kemudian mereka sembuh. Namun, bukannya mereka mengucapkan terima kasih, mereka malah merampok, mengambil unta, dan membunuh orang yang mengembalakan unta tersebut. Mereka mengambil unta sodakoh dan membunuh penggembala yang mengembalakan unta tersebut. Di sini mereka menggabungkan dua dosa, yaitu dosa mencuri dan dosa membunuh. Ketika seorang menggabungkan dua dosa ini, maka dia akan dihukum dengan hukum had al-hirabah. Istilahnya dalam ilmu fikih adalah al-hirabah. Hadul hirabah, yaitu orang yang menggabungkan antara membunuh dan mengambil harta. Yaitu di antara empat tadi, ya, imma dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat dia tinggal. Kemudian wa minha, dan yang termasuk dalam maksiat badan adalah adamul wafa'i bin nadri, yaitu tidak memenuhi nadar, yaitu tidak memenuhi nadar. Dan seorang yang muslim yang dia memiliki iman, kekuatan iman yang sangat besar, dia tidak akan melakukan nazar kecuali dalam hal yang apa namanya, nazar yang bersifat tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Dalam artian ketika ia melakukan nazar, maka ia akan membarenginya dengan ucapan insya Allah, atau ya, ia benar-benar akan melakukan nazar tersebut, atau ia akan benar-benar melaksanakan nazar tersebut. Dan seorang yang kuat imannya tidak bernazar, atau ya tidak bernazar untuk melakukan amal soleh, dikarenakan itu termasuk ke dalam bab orang yang pelit dalam melaksanakan amal soleh. Kata para ulama, dimakruhkan untuk kita bernazar untuk melaksanakan amal soleh. Seperti misalnya seorang yang bernazar apabila dia berhasil maka dia akan berpuasa, atau dia akan sholat malam kalau dia berhasil. Nah, maka ini merupakan nazar yang dimakruhkan. Dimakruhkan karena
dia seakan-akan tidak beramal kecuali apabila keinginannya itu terkabul. Nah, dan termasuk sifat ya seorang muslim itu senantiasa menunaikan nadarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka orang-orang beriman senantiasa menunaikan nazar dan takut dengan hari yang dimana uh, keburukannya itu uh, terus menerus. Nah, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, "Man nadzara an yuti Allah, fal yuti'hu, wa man nadzara an ya'siyahu, fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian melakukan kebaikan, maka hendaknya dia memenuhi nazar tersebut, tidak meninggalkan nazar tersebut. Wa man nadzara an ya'siyahu, barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, fala ya'sihi, maka janganlah dia memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya contoh nazar maksiat adalah apabila aku lulus maka aku akan telanjang di depan umum misalnya. Maka itu termasuk dalam nazar maksiat dan tidak boleh dilaksanakan. Atau seperti yang biasa orang Indonesia lakukan misalnya. Ya kalau misalnya eh, perkataan atau kalau misalnya perbuatan yang dilakukan benar maka iris kuping ya. Biasa orang Indonesia ngomong seperti itu. Iris kuping nih kalau misalnya. Nah, itu juga tidak boleh. Karena itu eh, bisa masuk ke dalam nazar yang maksiat dan tidak boleh ditunaikan. Nah, kemudian wal wisalu fi shaum dan puasa saum wisal ya, saum wisal disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha adil wisal ya. Rasulullah SAW melarang umatnya dari saum wisal. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan saum wisal? Ada sedikit kesalahpahaman ya, di antara masyarakat. Yang dimaksud dengan saum wisal itu adalah melaksanakan saum setiap hari. Jawabannya ini bukan termasuk ke dalam saum wisal. Ketika seorang melaksanakan puasa setiap hari misalnya dan tetap berbuka, tentunya dia berbuka pada maghrib ketika matahari terbenam, kemudian besoknya dia berpuasa lagi ya, dari awal terbitnya fajar ya, sampai terbenamnya matahari, maka ini bukan termasuk saum wisal. Yang dimaksud dengan saum wisal itu adalah ketika seorang menyambung puasanya, dia tidak berbuka sama sekali. Ya, dia tidak berbuka sama sekali, dan dia menyambung puasanya sampai hari esoknya. Dan inilah yang dimaksud dengan saum wisal. Yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud dengan saum wisal adalah an yusuma yaumaini au aktsara, yaitu seorang saum selama 2 hari atau banyak atau lebih, wala yatanawalu bil laili mat'uman amdan bila udrin, dan di malam harinya dia tidak makan sedikit pun makanan secara sengaja tanpa adanya uzur. Dan ini yang dimaksud dengan saum bisol. Adapun seorang misalnya seorang wanita yang ia ingin membayar hutang puasanya, kemudian ia eh, apa namanya menyambung dalam artian setelah berturut-turut puasanya, ya berturut-turut tidak memisah-misahkan puasanya, maka hal ini tidak mengapa. Ya, misalnya ketika hari Senin dia puasa, kemudian Selasanya puasa lagi, kemudian Rabunya puasa lagi, Kamisnya puasa lagi, Jumatnya puasa lagi, sesuai dengan hutang puasa yang ia miliki. Dan tentunya ia tetap berbuka di malam harinya. Dan ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Dan
muncul sebagian pemahaman yang keliru di masyarakat bahwasanya perempuan yang ingin membayar hutang puasanya itu tidak boleh melakukan hal seperti ini, yaitu menye- eh, membayar hutang puasanya secara secara berturut-turut. Katanya harus diselingi dulu, ya seperti puasa Nabi Daud. Besok bayar, besok buka, besok bayar lagi, besok buka, besok bayar lagi, besok buka, besoknya buka. Dan ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Nah, kemudian wa akhdhu majlis ghairihi au zahmatuhu al-mu'dhiyatu au akhdhu naubatihi, yaitu mengambil tempat duduk orang lain yang ketika di dalam suatu majelis dia mengambil tempat duduk yang telah ditempati oleh saudaranya, atau ia eh, mengganggu saudaranya dengan nyempil di tengah-tengah, eh, dengan menyempit-nyempitkan tempat duduk saudaranya yang membuat saudaranya tersebut ya, terganggu, atau ia mengambil ya, eh, mengambil kedudukan ya, saudaranya yang seharusnya kedudukan tersebut diberikan kepada saudaranya. Dan itu termasuk dalam maksiat badan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fangsudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian di dalam majlis fafsahu, ya, apabila dikatakan kepada kalian uh, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, apabila dikatakan kepada kalian ya, tolong berikan tempat gitu. Kemudian maka kalian wajib untuk memberikan tempat kepada seorang muslim tersebut. Niscaya Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Artinya di dalam adab bermajelis itu kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang tengah duduk. Kita harus minta izin dulu. Ya. Mohon maaf, boleh diberikan tempat. Kalau misalnya udah penuh, jangan paksakan. Tapi kalau misalnya masih bisa dan masih luas, ya, maka kita silakan duduk di tempat tersebut. Nah, itu termasuk dalam adab bermajelis ilmu. Dan juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama min majlisihi, thumma raja'a ilaihi, fahuwa ahaqqu bih." Barang siapa yang berdiri dari suatu tempat duduk, ya, kemudian dia kembali ke tempat duduk tersebut, maka dialah yang paling berhak atas tempat duduk tersebut. Ya, kalau kita sedang ngaji misalnya, ya, kita duduk di suatu tempat, kemudian kita keluar untuk menunaikan hajat misalnya. Kemudian ketika kita balik lagi, ternyata tempat duduk kita telah ditempati oleh orang lain. Maka kitalah yang paling berhak atas tempat itu. Karena itu merupakan tempat yang telah kita duduki. Itu merupakan tempat yang telah kita duduki dan kita lebih berhak atas tempat itu daripada orang lain. Nah, baik. Kemudian fasal yang terakhir tentang taubat, ya. Dan di sini al-muallif al-Imam Sayyid Abdullah Al-Husaini menutup kitab ini dengan bab taubat, ya. Dan tentunya beliau menutup bab ini dengan bab taubat dikarenakan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dari dosa-dosa, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyelesaikan kitab ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Faslun tajibut taubatu minadz dzunubi fawran ala kulli mukallaf.
wajib untuk bertaubat dari suatu dosa, ya, dari dosa-dosa fauron, ya, secara langsung, ya, segera. Ketika seorang muslim melakukan suatu dosa, maka hendaklah ia cepat-cepat taubat, cepat-cepat taubat. Ala kulli mukallafin, ya, pada setiap mukallaf, pada setiap muslim. Kenapa? Dikarenakan kita tidak tahu, ya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tentunya dosa yang kita lakukan di sini, ya, tentunya merupakan dosa yang benar-benar kita yakini keharamannya, ya, bukan suatu hal yang belum kita ketahui akan keharamannya, karena hal tersebut merupakan eh, bentuk uzur atas seseorang yang melakukan suatu dosa dikarenakan kejahilan. Dan dosa yang kita lakukan ini memang telah kita lakukan, ya, memang telah kita lakukan. Di antara indahnya Islam dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat eh, sebagai perbuatan maksiat bagi seorang hamba yang baru baru terbesit di dalam hatinya untuk melakukan maksiat. Dikarenakan hal tersebut merupakan suatu kesulitan. Tidak mungkin seorang manusia dapat eh, menghilangkan 100%, mencegah hatinya dari keinginan untuk melakukan maksiat. Pasti setiap muslim ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu, ketika turun ayat di akhir surat Al-Baqarah, eh, para sahabat merasa keberatan. Para sahabat merasa keberatan akan ayat ini, akan ayat akhiran dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lillahi ma fis samawati wal ard, wa in tukhfu ma fi sudurikum aw in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah." Bagi Allah Subhanahu wa taala yang langit dan bumi, apabila kalian nampakkan apa yang ada di hati-hati kalian atau kalian menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Eh, Kata Allah Subhanahu wa taala akan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Barang siapa apabila kalian menampakkan apa yang ada di hati, apa yang ada di jiwa kalian, atau kalian menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Oleh karena itu, dengan turunnya ayat ini, para sahabat merasa keberatan, dengan ayat ini dikarenakan tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghilangkan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Oleh karena itu, dengan uh, ke penyayangan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,